So we're here at the Grand Mosque of Jogja, the courtyard of the Grand Mosque of Jogja, and the environment is very, I don't know, happy. There's like families here. Anytime you have kids at the mosque and they're smiling, that's a good sign. It looks like they have families here. There's an activity. I think it's some sort of competition or game that they're playing. This is awesome. They got food vendors. It's almost like a barbecue, like an open air picnic. But I don't know if you can hear. There's a ders, a lesson going on inside the mosque. I can actually see the ustad in there teaching a lot of the students. I am now inside the Grand Mosque of Jogja, and here to tell me about the history of this place is Pak Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar? Baik. That's so nice to see you. I really want to know a lot about this mosque, but could you first tell me about the history of this place? Because I know every masjid has some history associated with it. Jadi masjid ini dibangun pada tahun 1773 sebagai kelengkapan dari sebuah kerajaan Islam, kerajaan Mataram Islam. Jadi masjid ini masjid keraton yang diparakarsai langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dengan Kiai Fakih Ibrahim sebagai penghulu keraton. Kemudian arsiteknya adalah Kiai Wiryakusumo. So on my way in here, I was so happy to see families and their children out in the courtyard because it didn't seem like just a masjid. It seemed like a community center. What services does the masjid provide? I know there was a dars, there was a lesson out here. What services does the masjid provide for the communities and the families in the area? Jadi ada tiga macam kegiatan utama. Jadi yang pertama adalah kegiatan yang sifatnya kegiatan rutin. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang sifatnya periodik seperti hari-hari besar Islam, kemudian juga untuk pengajian-pengajian mingguan atau bulanan. Kemudian yang lain adalah kegiatan yang bersifat insidentil. Jadi insidentil ini dilaksanakan di Serambi yang kita namakan yang dinamakan Mahkamah Al-Kabiroh, yaitu untuk multipurpose yang ada di luar itu. Jadi seperti untuk pernikahan, kemudian untuk diskusi-diskusi keagamaan, kemudian juga untuk bahkan pernah waktu bencana itu dipakai juga untuk pengungsi, refugee of disaster. Wow. Waktu Merapi. Ya, di Serambi Masjid. So on my way in here, I saw the pillars and I saw how the roof is designed. And to be honest with you, it's very calming. It's very neat. Is there any philosophy behind the building and how it's built? Jadi karena ruangan ini merupakan ruangan utama, the main prayer. Jadi filosofinya bahwa di ruangan ini tidak ada cat. Jadi semua natural, warna alam, warna kayu. Itu bahwa kita untuk menghadap ke Allah itu harus dengan fitrah, tidak menggunakan aksesoris apapun, kecuali bagian-bagian yang ada di sini ada mimbar, kemudian mihrab. Kalau yang maksurah ini adalah tempat Sultan dengan keluarganya kalau sholat di masjid ini. That's his special place. Yeah, special place. So on my way in here, I saw a courtyard, and obviously here's the musalla. Are there any parts of the building that I haven't seen that maybe you can share? Beberapa filosofi yang mendasari pembangunan masjid ini seperti pilar yang ada di sini, ini jumlahnya 36. Jadi itu kalau dijumlah 9 itu menggambarkan Wali Songo, gitu, yang merupakan pendiri dari
yang membawa ajaran Islam ke Indonesia. Kemudian ada beberapa ornamen yang semuanya mempunyai arti. Jadi seperti kalau kita masuk dari the main gate, dari namanya Gapuro. Gapuro itu dari Ghafuro. Ghafuro itu ampunan. Jadi itu filosofinya. Kemudian atap dari masjid ini ada tiga tingkatan. Itu menunjukkan 3 tingkatan manusia untuk mencapai satu kesempurnaan atau keistimewaan. Jadi syariat, makrifat dan hakikat. Kemudian di ujung di puncaknya, The tip part. ya, itu ada digambarkan dengan kluweh. Kluweh itu semacam sukun, ya, semacam sukun. Jadi kalau bahasa Jawa itu dari bahasa Jawa luweh. Luweh itu lebih, more. Jadi manusia kalau sudah mencapai 3 tingkatan itu akan mencapai tingkatan yang sempurna. Tetapi di antara kluweh itu ada gada, itu yang melambangkan alif. Jadi sesempurna apapun manusia harus tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan filosofi dari ini. Kemudian ornamen-ornamen yang ada di sini semua juga mempunyai arti. Di Serambi itu di bagian atas ada nanas. Jadi kalau yang di sini ini untuk ruangan utama untuk sholat itu adalah bersifat hablum minallah, hubungan antara manusia dengan Allah. Ya, kemudian yang di luar itu ada nanas, pineapple. Itu melambangkan hablum minanas. Ada satu lagi. Jadi kalau dari main gate dari Gapuro menuju ke masjid, ini jalannya tidak lurus, tetapi memang sengaja miring. Karena itu melambangkan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi itu sengaja dimiringkan bahwa itu peringatan bagi kita bahwa manusia tidak sempurna, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Wow, that's really great. I absolutely love it when I see a masjid that's more than a masjid. It's a community center. So kids and families can come here and feel at home. But most importantly, it's awesome to see the philosophy behind the masjid itself. It's not just a mosque, but it's a place where people can be connected to Allah subhanahu wa ta'ala. I really appreciate your time. I know you're busy. And I wish I could stay longer, but I have a long journey ahead of me. So terima kasih. Inshallah, maybe next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.